Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan membuat nastar yang sangat lembut dan lumer banget. Ini tuh enak banget, teksturnya lembut tapi nggak gampang hancur. Dan nastar ini juga wanginya enak banget, soalnya saya menggunakan campuran butter di dalamnya. Selain itu, ada sensasi rasa segar di dalamnya karena saya menggunakan selai nastar homemade. Tuh lihat, pada saat nastarnya aku tekan, ini gampang banget hancurnya. Tapi hancurnya nggak langsung berantakan ya teman-teman. Itu menandakan nastar ini sangat lembut dan lumer sekali. Oke teman-teman, langsung aja kita buat. Yang pertama kita kocok menteganya menggunakan whisk. Ini saya pakai Wisman 65 gram dan margarin sebanyak 60 gram. Ini kita aduk sampai teksturnya menjadi halus dan lembut. Ini saya aduk selama kurang lebih 3 menit. Bisa juga menggunakan mixer dengan kecepatan yang sangat rendah. Diaduknya selama kurang lebih 2 menit. Setelah teksturnya menjadi creamy dan halus seperti ini, kita hentikan pengocokan, kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan juga sejumput vanila susu, ini kita saring ya. Kemudian kita masukkan gula halus sebanyak 30 gram sambil kita ayak. Kita masukkan juga 15 gram susu bubuk sambil kita ayak juga. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, saya menggantikan whisk dengan sendok. Kemudian kita masukkan 15 gram tepung maizena sambil kita ayak. Kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 155 gram. Saya menggunakan protein rendah sambil kita ayak. Kemudian adonan kita aduk. Ini kita aduknya pelan-pelan aja ya teman-teman. Tidak perlu ditekan-tekan. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita hentikan pengadukan. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kita ambil sedikit adonan, ini kurang lebih 10 gram, lalu kita pipihkan. Kita ambil isian selai nanas yang sudah saya bulat-bulatkan seperti ini. Untuk isian selai nanas, saya menggunakan 6 gram. Kemudian kita bungkus selai nanasnya dan kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kemudian kita pipihkan sedikit seperti ini caranya. Kemudian agak kita rapihkan sedikit. Untuk membentuk adonan nastar bisa disesuaikan dengan selera, bisa bentuknya bulat ataupun seperti ini. Nah, setelah adonannya selesai dibentuk, kita letakkan di atas loyang. Ini saya ulangi lagi ya teman-teman, kita ambil sedikit adonan sebesar kurang lebih 10 gram. Kemudian kita pipihkan dan kita masukkan selai nanas yang sudah kita bulatkan sebesar 6 gram. Kemudian kita bungkus dan kita bulatkan. Setelah adonannya bulat seperti ini, kemudian kita pipihkan sedikit. Kita rapihkan. Setelah selesai kita rapihkan dan kita cetak, lalu kita letakkan di atas loyang. Setelah seluruh adonan selesai kita bentuk, kemudian adonan kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan dari dalam kulkas. Kondisinya dingin. Ini tujuannya agar pada saat nastar kita panggang tidak meleber. Nah, sekarang nastarnya akan kita panggang di dalam oven dengan suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Ini kita panggang sampai matang. Sambil menunggu nastarnya matang, kita buat dulu polesan nastarnya. Ini dia bahan-bahannya. Saya menggunakan 2 butir kuning telur, kemudian pewarna makanan, minyak goreng, dan juga kental manis. 2 butir kuning telur, kita tambahkan setengah sendok teh kental manis. Kita aduk rata, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Kita tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur. Ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau pakai tinggal di skip aja.
Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian kuning telur kita saring terlebih dahulu sebelum kita gunakan agar teksturnya lebih halus dan tidak ada kotoran yang masuk. Setelah kita saring, siap kita gunakan. Setelah nastar matang, kita keluarkan dari dalam oven. Untuk memoles nastar, saya menggunakan kuas kecil berbulu halus seperti ini. Caranya, kuas kita celupkan ke dalam kuning telur. Kondisi nastar masih panas, langsung kita oleskan dengan kuning telur ke seluruh permukaan nastar. Untuk hasil polesan nastar yang cantik, nastar harus dioles kuning telur sebanyak 2 atau 3 kali olesan. Setelah seluruhnya dioles dengan olesan yang pertama, kita tunggu dulu nastarnya sampai agak kering. Kemudian kita lakukan polesan yang kedua. Setelah nastar kita oles dengan olesan yang kedua, kita tunggu lagi nastarnya sampai agak kering. Setelah nastar agak kering, kita oven lagi dengan suhu 120 derajat Celcius. Kali ini hanya api atas saja. Kita panggang sampai berwarna kuning keemasan. Setelah matang, kita keluarkan dari oven. Kita tunggu sampai agak dingin. Saya mau ambil satu, saya mau kasih lihat lebih dekat lagi. Hasilnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau sudah agak dingin, hasilnya lebih glowing lagi. Kalau teman-teman mau menyimpan nastarnya di dalam toples, jangan lupa ditunggu dulu nastarnya sampai benar-benar dingin. Tujuannya agar nastar tidak cepat berjamur. Nah, sekarang saatnya saya mau cicipin dulu nastarnya. Enak banget. Lembut dan lumer di mulut. Manisnya juga pas dan ada rasa segar-segarnya dari isian selai nanasnya. Pokoknya enak banget deh. Ini tuh bener-bener enak. Pokoknya recommended banget deh. Teman-teman di rumah harus coba ya. Ini nastarnya, saya ambil satu lagi. Tuh lihat, nastarnya pada saat saya tekan, gampang banget hancurnya. Tapi hancurnya nggak berantakan ya teman-teman. Ini menandakan nastarnya tuh lembut dan lumer banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.